Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Selamat ulang tahun. 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 Selamat berbahagia dan selamat ulang tahun. Sam, panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, ini door prize. Nomor 182. Oh, 150 24 Neno. 132 159 151 58 Yang terakhir. 30. Selamat ulang tahun. Oke, selamat malam bersama saya MC Arnold. Malam hari ini saya MC untuk acara ulang tahunnya Bapak Ese dan Mami Betty, ulang tahun yang ke-65 dan 60, dan juga sekaligus acara perpisahan Mami Betty dan teman-teman di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa ikuti kami di channel YouTube Oma Mami Betty. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or Oma Mami Betty Channel bersama Cucu Oma Jere. Jangan lupa like dan subscribe, komen Oma Mami Betty. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan akan memasuki masa purna baktinya Mami Betty. Dan karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat malam, selamat datang bagi Bapak Ibu tetamu undangan keluarga yang baru saja tiba. Di meja tamu di sana disediakan nomor untuk door prize. Mohon nomornya itu diambil kemudian disimpan baik-baik sehingga bisa dipergunakan pada saat door prize nanti. Bapak Ibu tamu undangan malam hari ini, saya masih ingat ada peribahasa kuno, kalau tak kenal maka tak sayang. Bersama saya malam hari ini MC Arnold Kolner. Bapak Ibu, kita akan lewati seluruh rangkaian acara resepsi, acara syukuran di tempat ini. Mohon maaf saya pakai resepsi karena biasanya ada di tempat ini acara wedding Bapak Mama. Jadi kita ada dalam syukuran ulang tahun dan juga syukuran untuk purna baktinya Mami Betty. Saya alaskan acara kita malam hari ini dalam kitab Amsal 3 ayat 16. Ini mungkin paling tepat untuk Mami Betty, untuk Bapak Ese dan ketiga putra. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ini Bapak Ese berulang tahun yang ke-65 dan Mami Betty ulang tahun yang ke-60. Itu ada di tangan kanan, dan di tangan kiri itu ada kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan Bapak Ese dan Mami Betty ada di 3 orang putra yang luar biasa. Dr. Peter Pandi, Kak Henry Pandi SHMH, dan Dr. Renoir Pandi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Ini luar biasa. 2 orang tua yang begitu bersahaja, yang begitu baik, begitu rendah hati. Mereka dikaruniai 3 putra yang juga luar biasa baik. Ya, sepintas saya baru bertemu dengan Kak Henry. Saya juga berteman selama ini dengan Dr. Reno. Saya tahu persis mereka begitu bersahaja, begitu rendah hati mengikuti jejak dan teladan yang telah diberikan oleh kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Ese dan Mami Betty. Baik Bapak Ibu tamu undangan, saya tidak perpanjang kata lagi. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat Tuhan yang dialami oleh Bapak Ese hari ini, 11 Oktober tahun 2023 genap berusia 65 tahun. Itu artinya pada tanggal 11 Oktober tahun 1958 Bapak Ese dilahirkan.
dan kemudian bertumbuh menjadi seorang pria tangguh yang luar biasa. Dan juga Mami Betty 11 Oktober tahun 1963 dan hari ini tepat berusia yang ke-60. Dan ini suatu karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga menganugerahkan pekerjaan yang luar biasa bagi Papa Ese dan Mami Betty. Syukur itu kita akan tandai dalam ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ira Batubara Wonlele STH MTH. Mama Pendeta Ira, kami silakan. Salam, selamat sukacita buat semua Pak Esya dan Ibu. Senang sekali hari ini saya diperkenankannya bersama 3 putra untuk boleh memimpin ibadah syukur. Dan untuk semua, shalom, boleh angkat tangan dan boleh senyum karena hari ini hari bahagia. Dan karena itu mari untuk masuk dalam ibadah ini kita akan bersama-sama memulainya. Dan mari berdiri dengan tata ibadah sederhana yang ada di tangan Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah ini. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita bersyukur atas segala berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga Pandi dan Lenggo, di mana karena kasih Tuhan hari ini Bapak Esya Pandi dan Ibu Elizabeth Pandi Lenggo mengalami pertambahan usia masing-masing yang ke-65 tahun dan ke-60 tahun. Sungguh semuanya ini karena kemurahan hati Tuhan. Keluarga juga bersyukur karena Ibu Elizabeth memasuki purna bakti dari kerjanya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan kita memuji Tuhan, memuliakannya dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, datang anugerah Kau sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudariku, kita tabiskan ibadah ini, bahwa ibadah syukur ini bersama keluarga Pandi dan Lenggo jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan silahkan duduk. Kunyanyikan kasih setia Tuhan, kita lakukan mengantar kita untuk menyambut firman Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bahagia Bapa dalam Yesus Kristus, karena bersama Pak Eshe dan Ibu Betty kami membilang umur mereka. Kami bahagia karena mereka didampingi 3 putra terkasih dan semua keluarga. Kami bahagia karena Ibu Betty boleh sampai pada akhir kerjanya purna bakti, boleh dia masuki sungguh dengan sukacita. Dan semua itu karena Engkau, sehingga kami mau Tuhan Engkau memberkati bahagia kami dan firman-Mu, dan firman-Mu itu yang terus menuntun hidup kami kemarin, hari ini, dan sepanjang hidup. Tuhan berikan bagi kami. Berkati hamba-Mu ini, teguhkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi berharga, menuntun kami dengan isi hati-Mu, kehendak-Mu dalam hidup hari-hari kami. Di dalam Kristus firman hidup itu kami berdoa menyambut firman-Mu Bapa. Amin. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya akan membacakan untuk kita semua bagian Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan mari berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup dan di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan, dan kita berbahagia menjadi orang-orang yang dituntun firman Tuhan dalam hidupnya. Silahkan duduk. Sekali lagi shalom. Ya, selamat bahagia lagi untuk Pak Eshe dan Ibu Betty. Ini luar biasa ya. Berdua ini bisa berulang tahun di tanggal dan bulan yang sama. Saya tidak tahu apakah pada waktu pacaran itu memang cari yang tanggalnya harus sama. Begitu kah? Waktu itu Pak Eshe tanya tanggal duluan kah? Waktu pacaran? Oh tidak. Ibu juga tidak. Cari tahu tanggalnya sama itu kapan? Gitu. Ya? Oh iya. Iya. Dan ini hal yang luar biasa karena jarang-jarang saya, bahkan sepanjang saya melayani pendeta sampai emeritus, saya baru sekali ini ketemu yang sama-sama di tanggal dan bulan yang sama, dan itu bagi saya sebuah sukacita bahwa itu direncanakan atau tidak. By the way, hari ini Tuhan menuntun sampai di sini gitu ya. 3 putra bahagia kok, Peter, Reynold dan Henry. Ada 3 ada kok. Ya, sukacita ya kalian. Saya ingat kalian itu makannya susah sekali loh waktu masih kecil. Tapi kebahagiaan dari orang tua begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, satu kata yang sering orang katakan itu ketika sampai di ulang tahun, sampai di batas-batas dari tahapan-tahapan kerjanya, bahkan tutup tahun, satu kata yang sering kita dengar itu apa? Ebenezer gitu ya. Pak Eshe, Ibu Betty, Ebenezer gitu. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi saya lalu cari tahu, karena pada bulan lalu
saya juga diminta, saya seorang sahabat saya berulang tahun, ke-60 juga, dan dia masuk juga Purna Bakti. Dan ketika saya berucap salam kepadanya, dia bilang, Mama Pendeta senang sekali Ebenezer, dia bilang. Sampai di sini Tuhan menolong. Pada saat dia mau mengadakan syukur, dia minta saya dan dia bilang, Mama, karena Ebenezer. Lalu saya cari tahu ini Ebenezer ini, karena saya ingin pada waktu itu mau, karena dia terus berulang kata ini, saya mau berenungan dari itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Esya dan Ibu, Ebenezer itu bukan sekedar satu batas waktu atau hanya bilang sampai di sini Tuhan menolong. No. Ebenezer bukan sekedar itu loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan sekedar Tuhan menolong, tapi Ebenezer itu suatu kata bagaimana Tuhan berproses dengan kita, sehingga kita mempunyai sebuah pengakuan bahwa sampai di sini Tuhan menolong, itu berproses. Ada 3 kali kata Ebenezer ya. Ada di pertama Samuel pasal 4 ayat 1, itu nama tempat. Di situ Israel mau berperang melawan Filistin, tapi mereka kalah total. Kenapa? Mereka baru sadar bahwa mereka berperang tanpa Tuhan. Mereka sadar itu. Mereka kalah karena tanpa Tuhan. Lalu kemudian pada Ebenezer pada pasal 5 ayat 1 Samuel juga, mereka menyadari itu dan mereka bilang, ayo ke Shilo ambil tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan. Mari bawa ke Ebenezer, tempat mereka mau berperang itu. Mari bawa ke sini. Dan ketika tabut itu datang, mereka bersorak-sorai. Orang Filistin sampai gentar, takut. Kemudian lalu mereka menang, berperang dan Israel menang. Dan orang-orang Filistin lalu merebut tabut itu. Mereka taruh di kuil Dagon. Karena mereka mau lihat kekuatan Tuhan itu mana dengan dewa mereka, Dagon mereka. Ternyata pagi-pagi ketika mereka masuk ke kuil, Dagon itu sudah jatuh ke tanah telungkup. Dan mereka begitu takut, tidak ada Tuhan lebih daripada Allahnya Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kuasa apapun, kehebatan apapun yang bisa mengalahkan pimpinan Tuhan. Dan kemudian ketika di pasal 7 mereka mau berperang lagi, Samuel bilang pada bangsa Israel, kalau kamu mau menang, kamu harus bertobat, kamu harus beralih kepada Tuhan, kamu harus menyerahkan diri kepada Tuhan, baru kamu masuk dalam perang. Dan mereka bilang kami siap, dan mereka menang. Tapi dan Musa lalu Samuel meletakkan satu batu di situ, dan kemudian dia bilang Ebenezer, bukan nama tempat tapi sebuah pengakuan bahwa sampai di sini Tuhan menolong, tapi tidak berhenti di situ. Setelah itu mereka berperang dan mereka menang. Ebenezer, sebuah kesadaran tanpa Tuhan Anda tidak ada apa-apa. Amin. Ebenezer, sebuah penyataan pertobatan kembali kepada Tuhan. Tapi Ebenezer, sebuah pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menolongmu. Kalau sampai hari ini dia menolong, seterusnya dia akan terus menolong. Dalam ingatan tentang Ebenezer itu, lalu saya memilih bacaan ini. Ketika Pak Esya minta saya untuk memimpin ibadah ini, saya lalu memilih bacaan ini. Ini luar biasa, ini bacaan loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu punya waktu, kita umat Kristen punya waktu, pulang baca. Kenapa Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan? Ternyata sebelum Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka bilang, Tuhan, ini ada orang-orang Galilea itu yang mereka dibunuh, darahnya dicurahkan oleh Pilatus dan dipakai untuk minum. Ya Tuhan, ini ada 18 orang yang mati karena ditimpa oleh menara Siloam. Lalu Tuhan bilang begitu, Tuhan Yesus bilang begini, kamu kira mereka yang mati itu kesalahannya lebih besar daripada kamu? Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu bisa lebih dari itu. Tuhan mau bilang bahwa mereka mati bukan karena kesalahan, juga bukan karena dosa. Sampai di sini perenungan saya. Andai kata orang yang mati karena dosa, lalu saya nih, benarkah saya sempurna? Benarkah saya bersih?
Benarkah kita sempurna? Karena itu kita ada sino. Dan perumpamaan ini Tuhan bilang, ada satu pohon ara yang dibiarkan hidup di kebun anggur. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Artinya apa? Tuan kebun anggur kasih kesempatan supaya pohon anggur ini bisa tumbuh. Ibu Betty, banyak orang mau ada di biro Setda, biro administrasi, banyak orang mau ada di situ. Tapi ibu yang ada di situ, bukankah itu kesempatan? Ibu seperti pohon ara. Tuhan sudah cari buah anggur, karena so pasti di situ akan banyak anggur sih. Tapi Tuhan cari pohon ara itu. Ibu ada di sana karena Tuhan beri ibu kesempatan. Dan kalian anak-anak juga, banyak orang mau jadi dokter, gitu kan? Banyak orang ingin menjadi anak-anak yang berhasil. Tapi Anda pada tempatmu sekarang bukan karena terlalu baik dan hebat, tapi karena Tuhan memberi kesempatan itu, amin. Dan kita semua ada di tempat kita karena itu. Lalu untuk apa kesempatan itu? Nah ini, setiap tahun dia datang cari. Karena Tuhan ini sudah kasih kesempatan, setiap tahun dia datang cari buah itu. Dia sudah cari buah anggur, dia cari buah ara. Karena pohon ara mestinya berbuah ara, begitu ya. Kalau dia cari buah anggur di pohon ara, dapat ke tidak Mayana? Dapat. Atau ada bisa cari buah mangga di pohon tua, bisa ke tidak? Sekarang orang bisa cangkok macam-macam, tapi buah cangkokan tidak pernah akan bertahan lama. Mangga cangkok juga tidak akan pernah bertahan lama. Bapak Ibu, hanya ada satu keajaiban, yaitu buah semangka berdaun sirih. Itu di lagunya Guru Peselima gitu ya. Hanya satu keajaiban ada di situ. Tapi Tuhan bilang, dia minta buah dari pohonmu. Kalau pohonmu pohon belimbing, asam, dia tetap berharga. Karena dia bisa menjadi bumbu yang menyenangkan membuat enak sebuah masakan. Artinya Tuhan mau itu buah itu berharga. Anda harus berbuah. Jika tidak berbuah, untuk apa? Buah dari buahmu, kalau buahmu pahit, tapi kalau itu untuk mengobati, itu harga dari buahmu. Tetapi kalau buahmu buah mangga, tapi asam, dan orang makan sekali dan dia bilang, oh jangan makan lagi buah dari pohon itu, asam, orang tidak akan mau makan. Itu berarti Anda berbuah tapi Anda tidak berharga. Dan Tuhan mencari buah yang berharga. Dan 3 tahun dia cari-cari sudah dapat. Lalu pada tahun itu dia datang lagi. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Buah itu masih, pohon ara itu masih tidak berbuah. Dan dia bilang, tebanglah pada pengurus kebun itu. Tapi apa yang terjadi? Si pengurus kebun bilang, Tuhan jangan. Biarkanlah dia tahun ini, dia bilang. Biarkan dia tahun ini. Untuk apa dia kasih biarkan? Supaya dia bisa tumbuh, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan memberi pupuk kepadanya. Ada Tuhan yang mau memelihara pohon kehidupan. Pada titik ini saya berenung Bapak Ibu. Tidak sepanjang hidup saya memberi buah yang berharga. Ada saat saya menyakiti. Ada saat orang tidak bisa menikmati buah kehidupan saya. Mungkin suatu saat orang keracunan dengan buah saya. Ada tahun di mana saya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau saya masih ada di sini, itu berarti ada seorang yang bilang, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Tuhan, biarkan dia tumbuh. Bukan membiarkan begitu, tapi dia memeliharanya, dia memberi pupuknya. Dan kemudian dia bilang, kalau tahun depan tidak berbuah, ada sebuah pengharapan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan jika ini perumpamaan, siapakah itu? Jika ini perumpamaan, siapakah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jika ini sebuah perumpamaan, maka itu Kristus. Yang dia bilang ke Tuhan sang pemberi kehidupan itu. Itu yang dia bilang, Tuhan sang pemberi kehidupan itu. Aku akan memelihara mereka.
Di sini saya memahami tentang Ebenezer, Tuhan menolong. Ibu Betty, Tuhan menolongmu sampai di umur 60 dan Anda akan purna bakti. Pak Eshe sudah mengalaminya 5 tahun lalu ya, atau 7 tahun lalu ya. Dan orang yang masuk purna bakti itu orang yang mengalami penurunan. Yang pertama, gajimu akan berkurang, begitu ya. Tapi bersyukur anak-anak serang tangan lagi karena mereka punya kerja semua. Engkau tidak akan mendapat perhatian lebih lagi. Mungkin ada saat engkau bertemu dan kawan-kawanmu juga tidak memberi salam. Mereka lupa. Itu orang yang pensiun. Mungkin mereka mengalami itu. Tetapi Tuhan ini bilang, no, kamu tetap harus memberi buah. 65 tahun, coba Pak Eshe melihat, kalau engkau ada di sini, karena siapa? Membawa 3 anak itu tidak mudah. Ketika Tuhan memberi Ibu Betty kepadamu, dan berjalan bersama-sama itu pun tidak mudah. Menyelesaikan tugasmu dan engkau masih berdiri di sini, itu hal yang luar biasa. Ada orang yang tidak menyelesaikan dengan baik, tapi Tuhan masih memberimu. Kenapa Bapak Ibu? Coba bertanya kita semua, kenapa Anda ada di sini sekarang? Kenapa bisa duduk dan merayakan sukacita sekarang? Bukan karena engkau punya uang untuk membeli makanan yang sehat, bukan? Kalau tadi pagi engkau makan enak, iya, engkau hidup. Tetapi orang yang makan ubi rebus, mereka juga hidup. Siapa yang Tuhan sayang, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Siapa yang Tuhan sayang di antara mereka yang menjadi pejabat, yang punya kerja, yang mendapatkan penghasilan, yang punya banyak milik, dengan orang yang hanya punya sedikit? Mereka sama-sama hidup. Siapa yang Tuhan sayang? Pak dokter dengan pasien, Pak mengobati, pasien mendapat kesembuhan. Ada kala juga lama maksud, siapa yang Tuhan sayang? Yang sembuh dan belum sembuh dan tidak sembuh, siapa yang Tuhan sayang? Bapak Ibu, hidupmu adalah kesempatan. Bukan karena engkau terlalu baik atau benar, no, tidak. Tapi karena Tuhan memilihmu, memberimu kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk terus memberi buah. Apapun pohon hidupmu, Tuhan menantikan buah-buah kehidupan daripadamu. Dan karena itu sekalipun umur bertambah, kadang-kadang kalau pohon setua tuh dia pembuah sudah banyak lah, begitu ya. Tetapi orang akan bilang dia menunggu buah dari pohon ini satu-satu, tapi dia bilang ini pohon pembuah terlalu enak. Itu kehidupan yang diberikan Tuhan. Anak-anak bisa bertumbuh karena orang tua memberi buah padamu, karena orang tua memberi buah kehidupan mereka kepadamu. Dan karena itu engkau punya pohon sendiri bertumbuh, dan karena itu engkau pun harus memberi buah. Coba anak-anak lihat papa mamamu. Ada Peter, ada Raynor, ada. Coba lihat papa mamamu. Coba datang peluk mereka. Silakan. Apa yang mau kau katakan kepada mereka? Mana kakak? Anda ada karena buah dari pohon kehidupan orang tuamu. Sekarang Pak Eshe dan Ibu, coba berdiri. Peluk istrimu dan ketik satu kata yang kau katakan kepadanya. Bisa berjalan sampai sekarang. Cium keningnya dan katakan sesuatu. Apa itu? Saya tidak dengar, tapi Tuhan dengar itu. Terima kasih. Ibu Betty? Terima kasih saja. Tadi anak-anak bilang apa? Sayang.
dan terima kasih. Terima kasih. Itu kebahagiaan. Itu buah-buah kehidupan yang Tuhan beri kepadamu. Saya kira jarang suami istri saling baku lihat dan kemudian saling berpegang tangan dan kemudian bilang terima kasih mama. Saya kira tidak pernah lah, mungkin tidak pernah lagi ya seorang suami yang habis makan malam dari meja makan, dia diam dan dia bilang mama terima kasih sudah makan. Ada suami yang pernah bilang begitu pada istrinya? Adakah istri yang begitu dia pulang, dia datang, dia peluk dia suami, terima kasih papa sudah tunggu beta? Atau bilang kekasihku? Rasanya kalau begitu dong bilang sukana sampai apa? Kok tiba-tiba bilang begitu? Tapi buah kehidupanmu Bapak Ibu dan saudara-saudara akan dinikmati pertama oleh orang yang paling dekat denganmu. Kalau engkau memberi dia buah yang asam, jangan kira engkau bisa memberi buah yang manis pada orang di luar, orang serumahmu. Karena kalau begitu, engkau orang yang munafik. Dan Tuhan bilang, engkau menyalahi kesempatan yang aku beri kepadamu. Tebang dia karena tidak berharga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa berbuat baik. No, tidak semua orang punya kesempatan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, berilah buah dari pohon hidupmu. Tak usah takut Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, biarkan aku memeliharanya, memberi pupuk kepadanya, aku mencangkulnya tahun ini dengan harapan tahun depan pasti dia berbuah. Selamat untuk tahun ini, untuk 1 tahun angka yang kau tulis itu kau dapatkan. Dan Tuhan bilang, aku mencangkulnya dan tahun depan aku menemukan ada buah di situ. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan kebetulan kita ada di sini. Bukan kebetulan Allah masih memberi nafas hidup padamu. Bukan kebetulan, tapi Allah memilihmu untuk memiliki hidup. Allah memilihmu untuk masih bekerja di tempat kerjamu. Allah memilihmu masih duduk dengan pasanganmu. Allah memilihmu masih memberi harga pada anak-anakmu, pada suami dan istrimu, pada orang sekitarmu. Allah memilihmu untuk hidup. Karena itu dia akan terus menolongmu, memeliharamu supaya buahmu bisa dinikmati. Berilah buahmu dan orang berharga karena makan dari buahmu. Jangan sampai engkau tidak berharga karena orang hanya akan menonton buah pohonmu dan tidak pernah menikmatinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ebenezer, pandanglah ke depan, Ia masih mau menolongmu. Amin. Ia masih mau memeliharamu. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan sebagai rasa syukur kita akan menaruh persembahan kita, dan lagunya tidak ada dalam tata ibadah kita, tetapi kita menyanyikan lagu yang bagi kita sangat familiar, yaitu Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Dan organis akan melanjutkan lagi mungkin dengan nyanyian solonya. Yesuslah kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menyanyi bahagia,
solo ya. Opa Prince silahkan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah. Dia selalu menghiburmu, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah. Dia selalu menghibur, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus, Kau sungguh setia. Bapak Terima kasih untuk lagunya. Dan mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih. Dan terpujilah namamu Bapa, karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia. Hari ini, dikala kami merayakan kebahagiaan kekasih-kekasih kami merasakan Tuhan, bahwa Engkau memilih kami dan memberi kepada kami kesempatan untuk hidup. Engkau sayang pada kami, bukan karena kami terlalu baik dan benar, tapi cintamu, kasihmu memilih kami. Dan terima kasih kami diingatkan untuk tetap menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dari pohon-pohon hidup yang Tuhan pelihara, Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama Pak Eshe dan Ibu Betty, dua anak Tuhan yang dipercayakan merayakan ulang tahun di bulan dan tanggal yang sama. Pak Eshe untuk ke-65 tahun dan Ibu Betty untuk ke-60 tahun. Dan karena kehidupan cinta mereka berdua di tahun-tahun anugerah-Mu, maka mereka boleh dipertemukan, mempertemukan keluarga Lenggo, keluarga Pandi, semua berbahagia ketika hari ini membilang umur mereka. Tidak mudah Tuhan merajut hidup dalam umur pemberian-Mu. Ada kala pohon hidup mereka memberi buah, ada kala menjadi gersang dan kering pohon hidup mereka. Di tahun-tahun hidup itu Tuhan, tetapi Engkau tetap memeliharanya, Engkau mencangkulnya, dan Engkau terus menanti buah dari kehidupannya.
dan Ibu Betty dan Pak Esy menikmati buah kehidupan ketika buah cinta 3 orang anak yang Tuhan anugerahkan pada mereka, Peter, Henry, dan Renoir. Dari rahim cinta mereka 3 anak ini bertumbuh, pohon hidupnya dirawat, dan sekarang pohon hidup 3 anak ini juga telah memberikan buah dari talenta, dari karya masing-masing mereka. Mereka hanya bisa bilang kepada papa dan mama yang hari ini mereka rayakan ulang tahunnya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami percaya karena itu Tuhan juga akan memelihara pohon kehidupan dari 3 orang anak ini. Dan saat ini dikala Ibu Betty membilang umur 60 tahun, dia juga harus menyelesaikan masa kerjanya. Dia menyelesaikan dengan kepala yang terangkat Tuhan. Dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan dia masuk di purna bakti. Karena Tuhan menempatkan dia di sana untuk memberi harga. Karena itu terima kasih Tuhan bahwa Tuhan memelihara dia mengakhiri pekerjaannya. Terima kasih Tuhan memberi sahabat-sahabat yang bekerja bersama. Terima kasih Tuhan memberi kearifan untuk dia menyelesaikan kerja dengan baik. Tapi terima kasih teristimewa karena Tuhan menempatkan seorang suami yang hari ini mereka rayakan ulang tahun bersama, Pak Esy, yang mencintainya, yang mendampingi, yang terus berbagi buah kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya hikmat, sehat Tuhan tetap beri bagi mereka, baik untuk kedua suami istri, untuk anak-anak ini. Juga ketika tanggal 1 November nanti Ibu Betty tidak lagi masuk kerja, dia ada dalam suasana yang lain di rumah. Dia tetap tahu bahwa Tuhan masih menolongnya, Tuhan masih menanti buah kehidupan daripadanya. Karena itu teguhkan anakmu ini. Tuhan juga berkati mereka berdua ketika anak-anak mereka meraih masa depan. Mereka berdua menuju pada masa tua mereka. Tapi mereka percaya Bapa bahwa sampai rambut memutih, Engkau tetap setia pada mereka. Karena itu harapan-harapan yang mereka berdua angkat untuk mereka masih tetap bekerja, bermanfaat, memberi buah, kami taruh dalam tangan Tuhan harapan-harapan itu. Engkau lebih tahu apa yang terbaik buat mereka semua nanti. Bapa Surgawi, berkati juga keluarga Pandi, keluarga Linggo, keluarga Voice. Karena keluarga-keluarga ini telah juga menjadi orang-orang yang turut memberi pupuk, memelihara pohon kehidupan kedua anakmu bersama anak-anak mereka. Berkati mereka ya Bapa, dalam umur dan dalam pekerjaan, dalam keadaan mereka masing-masing. Dan semua kami yang hadir di sini, kami bersuka cita hari ini. Kami tidak saja menyapa dengan kebahagiaan kekasih-kekasih kami yang berbahagia, tapi kami mengangkat syukur kepadamu untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan dan usaha kami, untuk umur tiap-tiap kami, untuk suami istri kami, untuk anak-anak kami, untuk sahabat-sahabat kami. Untuk semua ini kami bersyukur. Tuhan, pelihara pula pohon kehidupan kami, jangkul dan beri pupuklah supaya kami tetap menghasilkan buah, dan ketika Engkau mencarinya, Engkau mendapatkan buah kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama dengan keluarga Pak Esy dan Ibu Betty, kami menaruh persembahan kami, baik itu syukur dan nasar dari keluarga ini maupun dari tangan kami masing-masing. Itu sebuah penyataan syukur ya Bapa, bahwa kami bisa menggenggam di tangan kami dan menaruh persembahan itu. Oleh karena Engkau sebelumnya
telah memberi itu bagi kami dari hasil kerja dan usaha kami. Karena itu terima kasih Tuhan, biar persembahan-Mu menjadi berharga dalam pelayanan gereja-Mu, tapi terus menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak pernah berhenti bersyukur dan berharap untuk pemeliharaan-Mu. Bapa, ini doa bersama kami, tapi di hati 3 orang anak putra ini, di hati kedua suami istri yang berbahagia, mereka mengangkat doa kepadamu, mereka menaruh harapan, mereka menaruh permohonan, dan kami semua, ajarkan kami Bapa, tidak karena kehendak kami, tapi kehendak-Mu jadi dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan mari berdiri, kita melakukan Ku mau berjalan dengan juru selamatku untuk kita menyambut berkat Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamat, berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Silakan duduk dan saya kembalikan pada MC. Iya, atas nama Papa Ese, Mami Betty, Kakak Peter, Kakak Henry, dan Kakak Reno, kami ucapkan terima kasih bagi Ibu Pendeta Ira Batubara Wonlele STH MDH yang sudah memimpin ibadah syukur dan luar biasa khotbah yang sangat memberkati kami. Mam Pendeta beta jujur beta suami yang son pernah minta terima kasih di bini. Dia mau masak enak juga, beta hanya bilang mam tuh enak, tapi son pernah minta terima kasih, dan mulai malam pasti beta bilang terima kasih. Sempat juga kebetulan saya duduk dekat Bapak Rit di sana, ada teman MC saya yang senior luar biasa di Kota Kupang. Saya bilang Bapak It minta terima kasih di Mama Mega kesana. Mama Mega bilang son deh kakak, mam tuh makan habis naik tidur, waktu makan habis naik tidur, son pernah minta terima kasih. Jadi ini ketong suami-suami harus minta terima kasih. Baik, malam hari ini ada hari yang sangat-sangat berbahagia, dan kita doakan supaya tahun-tahun depan Papa Ese, Mama Betty bisa duduk di sini bersanding di hari pernikahan putra-putra mereka. Itu doa kita ya, amin ya Bapak Mama. Iya, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu tamu undangan keluarga yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mami Betty November nanti akan mengakhiri masa kerjanya, memasuki masa purna bakti, dan sehari-harinya Mami Betty adalah seorang karyawan PNS ya di Biro Administrasi
pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan malam hari ini ada teman-teman kerja yang luar biasa dan juga Ibu Kepala Biro yang luar biasa juga hadir. Dan untuk itu kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Priscilla Parera SE. Kami silakan. Boleh dong Bapak Ibu kita sambut dengan tepukan tangan untuk Ibu yang luar biasa, wanita-wanita karir yang luar biasa yang malam hari ini ada dalam acara yang berbahagia di tempat ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Elizabeth Lenggu, yang biasa kami sapa dengan Ibu Betty, bersama Bapak Ese Pandi, beserta putra-putra yang cakep-cakep. Yang saya hormati Ibu Pendeta Ira Batubara, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan kasih-Nya kita semua diperkenankan untuk hadir dalam acara yang berbahagia ini. Ibu Betty, Bapak Ese yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama rekan-rekan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat ulang tahun, tentunya cium manis untuk Ibu Betty dan juga Pak Ese. Pada hari ini Tuhan masih berkenan memberikan 1 tahun usianya, di mana bertambah usia di umur yang ke-60 bagi Ibu Betty dan juga 65 tahun bagi Bapak Ese. Tentunya harapan dan doa kita kiranya dengan kasih Yang Maha Kuasa memberikan berkat, kesehatan, panjang umur, dan sukses dalam karya-karya Bapak Ese dan Ibu Betty di hari-hari berikutnya. Pada malam ini tentunya ada 2 momen yang sangat penting yang harus kita syukuri. Yang pertama, hari ulang tahun buat Bapak Ese dan Ibu Betty, dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mama Pendeta tadi, pada tanggal 1 Oktober nanti Ibu Betty memasuki masa purna baktinya. Ibu Betty bekerja sebagai seorang PNS selama 33 tahun 7 bulan. Ini masa yang sangat panjang. Beliau pensiun dalam pangkat golongan 4C. Begitu banyak dinamika yang beliau sudah alami selama menjabat sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tugas dan jabatan beliau baik struktural maupun fungsional sudah beliau lalui sampai dengan hari ini. Kami berbangga mempunyai seorang senior seperti Ibu Betty. Beliau ini seorang yang pendiam, tetapi beliau adalah pekerja yang tangguh. Beliau tidak menyimpan ilmunya sendiri. Beliau selalu berbagi ilmunya dengan kami junior-juniornya. Apa yang beliau punya, beliau bagikan, sehingga teman-teman kami di biro mendapatkan penambahan pengetahuan dan juga ilmu, sehingga
berguna buat perkembangan kami atau kemajuan kami di dalam Biro Administrasi Pimpinan. Ide-ide yang beliau berikan atau beliau sumbangkan sangat bermanfaat buat Biro. Senior yang kami banggakan, tentunya Ibu telah memberikan achievement dan juga warna bagi Biro Administrasi Pimpinan. Maka sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga sampaikan bahwa kami Biro Administrasi Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Ibu Betty yang tentunya sudah banyak berkontribusi kepada kami di Biro Administrasi Pimpinan, dan juga saya sampaikan bahwa saya juga berterima kasih terkhususnya saya sebagai Kepala Biro berada di tempat ini, bukan hanya sekedar Kepala Biro tapi juga menjadi kontribusi baik dari Ibu Betty maupun Pak Ese. Beliau adalah kepala saya waktu saya staf di Dinas Nakatrans. Terima kasih Pak Ese, terima kasih Ibu Betty. Saya menyampaikan juga bahwa kami dari Biro Administrasi Pimpinan menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di kantor ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami lakukan terhadap Ibu Betty. Saya mewakili rekan-rekan semua menyampaikan permohonan maaf. Kiranya permohonan ini dapat diterima ya. Dan juga kami harap setelah tanggal 1 November Biro Administrasi Pimpinan tetap menjadi rumah bagi Ibu Betty. Kapan saja Ibu Betty ada waktu, mari kunjungi kami, lihat kami, mari berbagi bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang belum Ibu Betty berikan kepada kami dengan senang hati untuk menerimanya. Mungkin itu saja dari kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Ibu Betty, Bapak Ese, dan juga anak-anak. Sekian dan terima kasih. Yesus malole. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Iya, boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Priscilla Parera yang sudah menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Iya. Saya sempat mendengar tadi Ibu Kepala Biro sampaikan kalau Mami Betty orangnya tenang-tenang. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, beliau orang tenang-tenang tapi menghanyutkan. Luar biasa, karena kenapa saya bilang menghanyutkan? Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang abdi negara dan juga seorang ibu rumah tangga, beliau juga seorang YouTuber. Bapak Ibu bayangkan 5.000 followers sampai saat ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mami Betty. 1 November Mami Betty akan purna bakti dan pasti akan lebih menekuni dunia YouTuber akan terkenal sekali. Bayangkan saja sekarang lagi sibuk dengan pekerjaan sebagai seorang ASN, sebagai ibu rumah tangga, tapi sudah 5.000 followers. Itu luar biasa. Kalau sudah tenang-tenang di rumah pasti lebih daripada itu. Kita doakan dan itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang Mami Betty tenang-tenang tapi menghanyutkan. Buktinya juga bisa menghanyutkan seorang Nyong Pandi sampai dengan malam hari ini. Ada setia di samping. Boleh tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Papa Ese dan Mami Betty. Ya baik, Bapak Ibu, sebagai tanda terima kasih dari Biro Administrasi Pimpinan Serta Provinsi dan dari adik-adiknya Mami Betty dan Papa Ese dan teman-teman, kita akan sama-sama menyaksikan acara penyerahan cenderamata. Dan kali itu saya undang Mami Betty, Papa Ese boleh ada depan. Dan penyerahan cenderamata dari Biro Administrasi Pimpinan Serta Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diserahkan oleh Ibu Sylvie Nange Esos MSI Empupol. Aduh, panjang luar biasa. Empupol. Saya tidak tahu MPUB Pol ini apa. Nanti beliau bisa jelaskan sendiri.
Baik, salam semua. Soda molek untuk kita semua. Langsung saja untuk penyematan. Ini adalah cenderamata dari kami semua, dari Biro Karyawan atau PNS pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semua pada bagian perencanaan dan kepegawaian Setda, silakan maju dan bersama-sama kami di atas panggung. Ada Pak El, Ibu Hana, lalu kemudian kami juga mengundang PNS atau ASN yang pada bagian materi dan komunikasi pimpinan. Silakan maju ke depan. Dan yang berikut, bagian protokol, kami juga mengundang maju ke depan. Dan yang pasti, Ibu Kepala Biro Administrasi Pimpinan juga dimohon maju ke depan. Dan tentu saja kita keluarga besar di sini juga ada ASN yang sudah dimutasikan ke dinas yang lain dan juga ada yang sudah pensiun dari Biro Administrasi Pimpinan. Kami juga mengundang ke depan. Mari Bapak Ibu semua. Bu Nia, Bu Ida, Pak Melki, Ibu Ani Ledo, dan teman-teman tenaga honorer pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, silakan maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ralat karena memang ini kami membidangi bidang kepegawaian Setda yang seharusnya Ibu Betty Lenggu ini sekarang pangkatnya adalah golongan 4D, Pembina Utama Madya. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Betty. Selanjutnya, sebagai tanda ucapan terima kasih sekaligus memasuki masa Purna Bakti, kami menyampaikan cenderamata sebagai tanda tali kasih dan persaudaraan yang kami harapkan masih terbina meski Ibu sudah Purna Bakti. Jangan sedih ya Bu ya. Berikut kami langsung saja menyerahkan tanda mata ini. Ini adalah sebuah cincin yang secara bersama-sama kami berikan kepada Ibu Betty sebagai tanda cinta kasih kami kepada Ibu. Tidak sedikit masuknya di sini. Tahan gitu, tahan. Iya. Tahan dikit, ya mantap. Oke. Cincin yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Itu juga cintanya Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi kepada Mami Betty. Luar biasa. Terima kasih untuk support, terima kasih untuk kehadiran dari seluruh teman-teman yang ada di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi. Oke, lihat di sini semua, siap. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi, siap. Ya, boleh jalan bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke,
Oke, terima kasih, disilakan kembali. Dan selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata dari keluarga besar Pandi Lenggu Voice. Keluarga yang sudah menyiapkannya boleh diundang ke depan. Mas ukulele atau kue? Jangan lupa like dan subscribe sama Mami Betty channel. Amin. Iya, mungkin ada perwakilan yang mewakili semua untuk menyampaikan sesuatu untuk Mami Betty. Disilakan. Iya, ini saya pilih yang ini saja, Mami Yunisara. Oke, boleh ada sesuatu yang mau disampaikan mewakili semua adik-adik. Silakan. Ucapannya yang pasti selamat ulang tahun buat guys yang tersayang, buat Kak Betty, panjang umur, sehat selalu, dan penuh berkat. Boleh kita berikan tepuk tangan, ungkapan hati yang singkat padat dengan penuh, ya, setulusnya, luar biasa. Boleh disilakan, cendera matanya boleh diserahkan. Kakak Henry dan Kakak Reno undang ke depan. Kakak Yusri dan Kakak Siska. Nanti ada foto kita sudah. Oke, siap. 2, 3. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, gaya bebas. 2, 3. Oke. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Santi Ese Gamaya Pandi, luar biasa, namanya luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Nama ini artinya satu yang tunggal membawa damai. Luar biasa. Ini nama seperti India, Hindu gimana gitu. Tapi luar biasa. Padahal orang Rote. Dan yang cantik ini Ibu Elizabeth Lenggu, tidak neko-neko, tidak panjang-panjang, tapi karirnya yang panjang luar biasa. Panjang umurnya serta mulia, Ditahan dulu. Boleh dong Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk cinta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ese dan Mami Betty. Potong kuenya.